Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan yang mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan membahas tentang nataij ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini disebutkan ada hasil yang bisa dirasakan di dunia dan ada hasil yang bisa dirasakan di akhirat. Secara umum dalam Islam itu ketentuan syariatnya itu memang berdampak tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Tidak hanya jasmani terlebih ruhani. Atau dibalik, ajaran Islam itu tidak hanya melulu ukhrawi tapi juga bisa berdampak kepada duniawi. Tidak hanya melulu rohani tapi bisa berdampak kepada jasmani. Bahkan ya, hal-hal yang sampai diwajibkan dalam Islam, apalagi sampai wajib banget gitu ya, itu pasti di dalamnya ada banyak manfaat yang kalau kita tinggalkan rugi kita. Ada banyak manfaat yang kalau kita tinggalkan rugi kita. Contoh misalnya sholat 5 waktu. Itu gak cuma wajib pakai banget. Sehari 5 waktu lagi. Makanya kalau ada dan manfaat sholat itu luar biasa. Saya ulang tadi, gak usah ngomong rohani, secara jasmani aja manfaatnya luar biasa. Dan itu sudah banyak penelitian ilmiahnya, dan itu sudah dicetak dalam bentuk buku maupun jurnal semacam-macam tentang manfaat gerakan-gerakan sholat, manfaat bacaan-bacaan di dalam sholat. Terus berkaitan dengan rahasia waktu sholat, berkaitan dengan pergerakan matahari. Itu sudah ada risetnya oleh para ahli-ahlinya. Yang kesimpulannya sholat itu ternyata secara jasmani, belum rohani, itu manfaatnya luar biasa. Sehingga kalau ada orang gak sholat, terutama yang gak sholat 5 waktu maksud saya, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh.
Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat di dalam sholat, nggak dia ambil gitu. Ada banyak manfaat di dalam sholat, nggak diambil. Itu bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat, terutama sholat 5 waktu maksud saya, itu orang yang nggak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh dia. Ada banyak manfaat di dalam sholat tidak dia ambil. Nah, demikian juga nanti tidak ada hal yang dilarang dalam agama ini hingga dosa besar, apalagi besar banget. Kecuali dibalik itu, tidak usah ngomong akhirat, ngomong dunianya saja, itu dampak buruknya luar biasa. Jadi tidak ada hal yang diharamkan dalam agama hingga dosa besar, apalagi besar banget. Kecuali dibalik semua itu, saya ulang, nggak usah ngomong akhirat, nanti di dunia saja dampaknya udah buruk sekali. Monggo sebut saja misalnya free sex, misalnya zina itu, atau penyalahgunaan narkoba. Itu kalau zina monggo dipilih, mau pilih seraja singa atau aid atau ketangkep satpol pp, monggo saja. Ya, kalau di hotel Melati katanya ketangkep satpol pp. Monggo silakan dipilih. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Nah, jadi makanya saya ulang, aturan syariat dalam agama ini kalau kita taati, itu dampaknya nggak melulu duniawi, tapi juga ukhrawi, terutama tidak melulu ukhrawi, tapi juga dunia. Itu dunia akhirat. Dan memang karena kita ini juga terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Syariat itu mengatur dua-duanya. Jasmani ya diatur. Kalau dalam sholat ada syarat dan rukun, ya kan? Rohani juga diatur, perihal khusyuk, perihal ingat zikir kepada Allah, itu diatur semua. Makanya dalam Islam itu tidak ada aturan hingga menjadi wajib banget, kecuali tadi banyak manfaatnya, dan tidak ada yang haram banget, dosa besar apalagi, kecuali berbahaya. Tidak usah ngomong akhirat, dunia pun sudah berbahaya. Bahkan dalam Islam itu ada rumus sederhana sebenarnya tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi semua perbuatan kita itu kembali ke kita gitu loh. Termasuk ketika kita berbuat baik pada orang lain. Nah, itu kelihatannya saja kita berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Itu yang dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau ketika menjelaskan surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu, berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi saya ulang ya, kelihatannya saja kalau kita pakai aturan syariat kita itu gitu. Kelihatannya saja kita itu berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Contoh, dalam Islam itu ada rumus ketika kita mendoakan baik orang lain. Dalam hadits Ahmad Ibnu Majah riwayatnya, di atas kita ada malaikat yang mendoakan kita dengan doa yang sama, walaka mislu dzalik. Jadi ketika kita mendoakan baik saudara kita sesama muslim tanpa pengetahuannya apalagi, itu di atas kita ada malaikat yang berkata walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga.
Makanya bisa jadi, tentu semua dengan izin Allah ya, bisa jadi apa yang terjadi pada kita hari ini dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini, saya ulang tentu semua dengan izin Allah, tapi sababiannya itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita doakan baik untuk orang lain, kebahagiaan, ketenangan, kemudahan rezeki, kemuliaan, hidayah, tambahnya ilmu, pemahaman tentang agama. Ternyata doa itu kembali ke kita semua. Jadi saya ulang, makanya bisa jadi, saya ulang, semua tentu dengan izin Allah, tapi secara sunatullah bisa jadi apa yang terjadi pada kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kita ini kelihatannya saja nolong orang lain, kelihatannya nolong orang lain, tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Sehingga tidak jarang dengan izin Allah tentu semuanya urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Saya ulang, tentu semua dengan izin Allah, tapi secara sunnatullah itu tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Karena cuma kelihatannya saja kita bantu orang lain itu, tapi sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Terus kemudian contoh satu lagi, kelihatannya saja kita itu mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Ada sebuah hadis riwayat Muslim. Ada seseorang yang berkunjung ke saudaranya di satu kampung. Terus kemudian Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Oh enggak. Semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Kata malaikat, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Bayangkan, kita ini kayaknya saja mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Itu tadi hadis riwayat Muslim itu dalilnya mudik. Dalilnya apa? Mudik. Yang mudik mengunjungi saudara jenengan di kampung, saudara kita di kampung, asal karena kita mencintai Allah karena mereka, bukan karena kangen sama opor ayamnya, bukan karena kangen sama kotokan iwak P-nya Bu Temi di Pati sana, tapi karena Allah. Nah, itu insya Allah gitu. Jadi itu asal semuanya dilakukan karena dasar mencintai karena Allah. Itu seperti itu. Itu berkaitan dengan masalah perbuatan baik kita kepada orang lain yang akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, sampai sini orang akan paham. Oh, ternyata saya ini butuh ya. Nah, ini orang mulai paham. Oh, ternyata saya ini butuh ya. Bukan cuman sholat itu wajib, tapi kita mulai punya pengertian. Oh, ternyata saya itu butuh sholat. Saya butuh berzikir kepada Allah. Saya butuh berdoa. Saya butuh bersedekah. Saya butuh silaturahim. Saya butuh berbuat baik pada sesama. Saya butuh. Bukan lagi sekedar ini wajib, ini haram, tapi lebih dari itu saya butuh meninggalkan maksiat. Saya butuh tidak durhaka kepada Allah. Saya butuh untuk tidak bohong, tidak khianat, tidak itu kita merasa butuh. Kenapa? Karena kita tahu semua itu akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, apalagi ini dalam konteks ittiba,
mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hasilnya itu tidak hanya ukhrawi, tapi juga duniawi. Tidak hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Bahkan beberapa orang yang menjalankan ajaran Nabi tanpa iman sekalipun, itu hasil duniawinya didapat. Ada konsep tentang sedekah. Ada orang di luar Islam sedekah itu dia merasakan hasilnya juga di dunia ini tapi. Dan di beberapa negara maju itu kalau kita lihat, itu ternyata menerapkan ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan dan lain sebagainya. Sementara kadang di negara di mana banyak orang Islamnya, itu ajaran Nabi malah tidak diamalkan. Seperti tentang kedisiplinan, kebersihan dan macam-macam itu. Sehingga ada pujangga Muslim yang ketika dia ke Eropa dia mengatakan, di sini aku lihat banyak orang yang tidak Islam agamanya, tapi Islam ada di sini. Pas dia ke negara-negara Arab dia mengatakan, di sini banyak orang Islam, tapi kok nggak ada Islam di sini? Itu kata dia. Ini apa ya, sarkasme lah, sindiran buat kita sebenarnya. Jadi betapa banyak orang yang bahkan kafir itu ketika dia mengamalkan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, ya kebaikan dunia dia dapat. Walaupun nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan, karena balasan kebaikan itu di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman dalam masalah ini. Itu seperti itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW ini adalah jalan kemuliaan. Hasilnya tidak hanya akhirat tapi juga dunia. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Saya mungkin pernah sampaikan di sini ya, bahwa orang yang mengikuti jalan hidupnya dokter, dia akan punya pengalamannya dokter. Nun sewu, dia bukan dokter, tapi mengikuti jalan hidupnya dokter, maka dia akan punya pengalamannya dokter. Nun sewu nggih, beberapa kasus di daerah ada dokter palsu yang ketangkep sampai berani mengoperasi loh dia itu, padahal bukan dokter, dan berhasil loh itu. Wani nyuntik, wani ngoperasi. Bahkan yang sempat viral itu sempat jadi kepala rumah sakit kalau nggak salah itu. Ngaku nih dokter, padahal duduk dokter. Tapi di daerah biasanya gini, kalau di kota sering ketangkep. Kalau di daerah kan bisa saja. Ya wani ngoperasi barang. Ya iso ngobati, iso nyuntik barang. Ya waras, bismillah itu. Begitu ketangkep apa ngomongnya? Ternyata dia pernah kerja ikut dokter. Dia punya pengalamannya dokter. Bukan dokter tapi punya pengalamannya dokter. Gara-gara ngikuti jalannya dokter. Orang yang ngikut cara hidupnya nelayan, dia akan punya pengalamannya nelayan. Walaupun dia bukan nelayan. Orang yang ngikut jalannya petani, dia akan punya pengalamannya petani. Orang yang ikut jalan hidupnya para nabi dan rasul, dia akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Tapi jangan ngaku nabi palsu. Oh kalau ngaku nabi palsu ya bukan ngaku namanya, itu memang bukan nabi, ngaku nabi palsu. Itu sama dengan ada bupati di daerah Madura, ini cerita wallah alam betul apa enggak itu. Pas ditangkap oleh KPU ditanya, "Bapak ini ijazahnya palsu. Dari mana sampean tahu kalau ijazahnya palsu?" "Ya ini Pak palsu." "Lawa yang jual sama saya ngomongnya asli kok." "Lawa yang jual sama saya ngomongnya asli kok sampean ngomong palsu." Repot musuh turo. Ya sama KPU kan diverifikasi datanya Pak. Daftar bupati diverifikasi ijazahnya palsu. kata KPU, ini ijazah Bapak palsu ini. Dari mana sampai tahu kalau ini palsu? Lah ini Pak buktinya. Lah wong yang jual sama saya saja ngomongnya asli. Kok sampai ngomong Pak palsu? Wes repot. Balik kita enggak usah ke sana. Balik lagi. Jadi singkat cerita, kalau kita ngikuti jalan hidupnya para nabi dan rasul, kita akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Yang itu insya Allah dan semoga hingga surga itu. Amin. Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan. Dan untuk kita ini surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan. Manfaat
di dunia atau hasil di dunia yang bisa dirasakan oleh orang yang mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Kalau dalilnya sering kita sebut ya, surah Ali Imran ayat 31 nih nggih. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sering saya contohkan. Makanya ada istilah menjadi wali melalui jalur makan. Saya contohkan masalah makan. Memang ada riwayatnya ini. Jadi misalnya okamakal ya. Jadi gini misalnya. Panjenengan kalau lapar ngapain? Makan. Berarti makan karena lapar. Oke. Ya oke. Kalau haus minum. Berarti minum karena haus. Oke. Kalau kita makan karena lapar, kalau minum karena haus, kalau di fikih ya, di fikih itu hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Pokoknya kita makan mubah, gitu. nggak berdosa ya nggak berpahala. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya makan minum. Kalau karena lapar atau karena haus itu mubah. Hukum asalnya. Okay? Di fikih, saya ngomong di fikih. Sekarang begini, sekarang kita coba dengan semangat ittiba, ikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dari makan aja, bukan dari yang lain-lain. Begitu kita lapar, pertanyaannya gini. Begitu kita haus, pertanyaannya gini. Perintah Allah kalau lapar, kalau haus ngapain ya? Makan dan minum. Tapi bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama makan karena lapar, minum karena haus. Yang kedua makan karena perintah Allah, haus karena minum karena perintah Allah. Jadi begitu kita ini kita latih ya, yang ngomong juga masih latihan sama. Begitu kita lapar, langsung kita ingat perintah Allah. Perintah Allah kalau lapar apa ya? Makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Oh, perintah Allah disuruh makan. Ya udah kita makan. Jadi makan karena perintah Allah, minum karena perintah Allah. Itu kita latih. Beda apa enggak? Beda. Kan wa inna malikul imri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan kan? Jadi kalau dia niatnya untuk mentaati perintah Allah, berpahala pasti. Jadi baru pada makan dan minum sudah dapat pahala. Satu dulu ya. Belum perkaliannya 10 dan seterusnya itu. Satu dulu. Yang kedua, cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah, ittiba namanya. Kan Allah tidak makan tidak minum, yang makan dan minum siapa? Pak Nabi dan Rasul kan? Nabi kita Muhammad SAW. Cara makan kita ngikut cara makannya Rasulullah Muhammad SAW. Tangan, ini paket dasar ya. Bismillah, tangan kanan hamdalah. Paket dasar wis. Saya nggak ngomong rincian, yang paket dasar aja. Bismillah, hamdalah. Bismillah, tangan kanan hamdalah. Bon. Udah. Ada ittiba di situ. Kalau kita ittiba tadi Ali Imran ayat 31 tadi, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Di samping dapat pahala tadi yang pertama. Itu baru makan saja, baru minum saja. Setiap kali kita makan dengan cara begitu, kita dapat pahala, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Nah, ada istilah para ulama tadi, menjadi wali jalur makan ya. Jalur makan. Dan di Al-Quran itu perintah makan lebih banyak daripada perintah puasa. Di Al-Quran itu perintah makan dan perintah puasa lebih banyak perintah makan. Bukan berarti kita nggak usah puasa. Artinya makan itu ternyata diulang perintahnya oleh Allah itu untuk memberikan kesadaran bahwa kita ayo loh, lek mangan itu karena aku gitu loh. Seolah-olah gitu. Makan itu karena perintahku gitu loh. Ya, jadi dan itu kita dilatih di saum ini kan. 1 menit makan kita udah terhidang depan kita itu. Wes mulai dari macam-macam ngelak ya, soto, sate, siti, semacam-macam lah. Ya, Siti itu istrinya namanya Siti. Soto, sate, Siti. Nah, itu kemudian ada aneka kue, semua kastengel, lidah kucing, apa macam-macam. Ngomong lidah kucing inget Bu Ramli. Terus macam-macam. Ada semua lah, ada es macam-macam, es oyen, es cendol, semacam-macam. 1 menit di depan kita itu. Berani nggak kita makan kalau maghrib belum masuk? Enggak. Itu kita dilatih sebenarnya oleh Allah, kesadaran bahwa tidak makan kecuali karena Allah. Jadi makan itu karena perintah Allah.
Kenapa nggak makan? Belum diperintah oleh Allah. Begitu adzan maghrib baru kita makan. Kenapa? Sudah diperintah oleh Allah untuk makan. Nah, ini kita latihannya itu. Nah, itu mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai hambanya, apa perintah Allah kepada malaikat Jibril dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu? Kalau Allah mencintai seorang hamba, kata Allah kepada Jibril, ketahuilah bahwa aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril mengumumkan ke seantero jagat bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Makanya kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam saya baca ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengutip pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya jelaskan referensinya karena ada yang ngomong itu bukan dari Ibnu Abbas. Saya sebutkan ya, referensinya itu ada dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu kutipan dari Ibnu Qayyim tentang pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Itu kata Ibnu Abbas, di antara tanda amal yang diterima oleh Allah itu adalah mahabbatun 'indal khalqi, dicintai oleh makhluk. Nah, jadi dicintai oleh makhluk. Allah akan letakkan rasa cinta dalam makhluk kepadanya. Di dunia dia akan mendapat penerimaan, mudah diterima gitu loh maksudnya. Itu diantara tanda kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan gerakkan hambanya untuk mencintainya. Tentu tetap ada musuh ya, para nabi dan rasul kan tetap kekasih Allah, tapi musuhnya tetap ada. Tapi ingat, musuh para nabi itu sebenarnya mengakui kemuliaan sang nabi. Fir'aun itu mengakui kerasulan Nabi Musa alaihissalam, cuma dia tertutup oleh kesombongannya. Dia mau mati, dia mau tobat, cuman nggak sempat, terlambat gitu. Terus kemudian yang kedua Abu Jahal. Abu Jahal itu kan Fir'aun hadis zaman kata Nabi, Fir'aun zaman ini. Itu Abu Jahal itu kalau ketemu papasan dengan Nabi kita Muhammad SAW ditutup wajahnya pakai surban. Ditanya oleh temannya, ya Abu Jahal, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau ketemu dengan Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Kalau aku melihat wajahnya, aku jatuh cinta. Itu Abu Jahal itu. Abu Jahal itu ngomong gitu. Jadi sebenarnya, dan dalam riwayat berapa kali Abu Jahal dan Abu Lahab kepergok di malam hari nguping bacaan Al-Quran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya dua orang ini mencintai sebenarnya, walaupun memusuhi tapi mencintai. Makanya benci itu adalah cinta yang terlukai. Kalau Abu Lahab itu kan sakit hatinya gara-gara dia ini pengusaha patung. Sementara Islam mengajarkan tauhid. Patungnya Abu Lahab itu jadi ekspor sampai ke India. Menurut catatan sejarah itu di masa Nabi lahir itu produk patungnya orang Arab Mekah itu jadi ekspor sampai ke India. Makanya terus kemudian Abu Lahab sakit hati, bisa gulung tikar dia nanti itu. Yang usaha gulung tikar tetap bahagia kan tukang tikar itu aja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Jahal. Abu Jahal ini sentimen sama Nabi gara-gara kalah saingan mendapatkan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Abu Jahal ini ngarep banget menjadi kandidat suaminya Siti Khadijah ketika Siti Khadijah menjanda itu. Di luar dugaan yang dipilih oleh Siti Khadijah adalah orang yang enggak ikut kompetisi. Ya, tapi jadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sejak itu Abu Jahal itu pokoknya apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi lakukan salah di mata Abu Jahal. Oh, itu gara-gara cinta. Nah, kayak dulu Pak Ramli berhasil mendapatkan Bu Ramli itu, pokoknya semua yang mencintai Bu Ramli itu sama Pak Ramli, kira-kira gitu. Jadi singkat cerita ya ini apa namanya sentimen pribadi, pribadi. Tapi hati nggak bisa mengingkari. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan gerakkan hati hamba yang lainnya untuk mencintainya. Itu mahabbatullah. Terus bukti kalau Allah mencintai seorang hamba itu apalagi Allah letakkan dalam hatinya rasa cinta itu kepada sesama.
Allah letakkan dalam hatinya itu rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada sesama. Itu tanda kalau Allah mencintai kita. Dan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Ali Imran. Kalau saya nggak salah ayat 159 ya, atau 110, saya lupa itu, mohon maaf. Tapi bunyi ayatnya saya hafal. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Itu ayat pintar nih Pak. Iya, 159. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, itulah. Jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Saya ulang ya. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, di dalam hatinya Allah akan letakkan kelemah lembutan dan kasih sayang. Allah akan letakkan kelemah lembutan dan kasih sayang itu dalam hatinya. Makanya monggo dan saya mungkin cek dalam hati kita. Saat ini penuh dengan kebencian, kedengkian, dendam, atau mudah memaafkan, mudah mencintai, mudah menyayangi sesama. Monggo dicek saja. Karena kalau kita merujuk pada surah Maryam juga, ada di surah Maryam ayat 96 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hati orang itu rasa cinta. Jadi kita ini kalau imannya benar, kita semua, tidak hanya penjenengan tapi juga saya, ini koreksi buat kita bersama gitu. Kalau iman kita benar, amal soleh kita benar, itu mestinya loh ya, dalam hati kita itu Allah tanamkan rasa cinta, baik cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Maka selepas Ramadan nanti, terutama untuk muhasabah, mengevaluasi hasil Ramadan kita, kira-kira benar apa enggak itu, coba nanti diraba dadanya masing-masing itu. Sudah tahu kenapa meraba dadanya? Ya karena meraba kaki kejauhan Pak. Coba nanti cek, kira-kira kita ini lebih mudah mencintai atau lebih mudah membenci, lebih mudah memaafkan atau lebih mudah mendendam, lebih mudah menyayangi atau lebih mudah membenci tadi. Coba dicek aja. Nah, kalau hati kita alhamdulillah masya Allah lebih mudah menyayangi, lebih mudah mencintai, lebih mudah memaafkan, bersyukurlah pada Allah, bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah, 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 masya Allah. La quwata illa billah, bahwa itu adalah merupakan pertanda dan semoga itu betul, kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat duniawinya terasa begitu. Jadi dicintai oleh sesama, mencintai sesama, itu dampak positif dari mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau kita mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah. Karena Nabi itu rahmatun muhdatun. Kata Nabi, ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk alam semesta ini. Karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah Nabiyur Rahmah, Nabi Rahmah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menjalani hidup sebagaimana kehidupan beliau, sebagaimana beliau adalah rahmat, maka insya Allah kita pun akan menjadi bagian dari yang dirahmati oleh Allah. Karena kita mengikuti jalan rahmat. Terus kemudian hidayatullah, mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena otomatis kalau kita mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, itu berarti kita akan bermujahadah untuk berusaha bersungguh-sungguh meniti jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan janji Allah apa untuk orang-orang seperti ini? Monggo Pak. Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan antarkan dia, tidak hanya kami tunjuki, tapi kami antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami dengan selamat. Itu seperti itu. Jadi sungguh kami akan antarkan dia ke jalan-jalan yang sampai kepada keridhaan kami dengan selamat.
Itu asalkan kita mengikuti jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sholat itu kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu terjemahannya apa itu? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau kita buka tafsirnya itu bukan cuma tunjuki. Ya Allah, antarkan kami meniti jalan yang lurus. Kalau yang nganter Allah selamat apa selamat? Mesti selamat. Apalagi namanya Bu Slamet, mesti selamat deh. Apa namanya Pak Slamet mesti apa? Selamat deh. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita mengatakan ihdi itu tunjukilah, tapi makna tafsirnya itu antarkanlah kami meniti jalan yang lurus. Jadi hadayah itu kayak gini. Menurut saya ada orang nanya ke saya misalnya, Pak mana masjid? Oh sana Pak, sana. Itu namanya dalil. Dalla ya dulu, dalil petunjuk juga itu. Cuma nunjuk doang, dalil namanya. Kalau orang nanya ke kita, Mak mana masjid? Sana, ayo saya antar. Itu hadayah di namanya. Hadayah di itu kita tidak cuma menunjuk tapi mengantarkan. Nah Allah itu tidak hanya menunjuki, tapi Allah berkenan mengantarkan hambanya itu. Asalkan hamba itu mau bermujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Dalam Islam itu ada namanya takalluf, ada mujahadah. Kalau takalluf tidak boleh ya. Dalam Islam dilarang. Membebani diri di luar kemampuan itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu takalluf namanya. Karena kata Nabi dalam Al-Qamakal, mata punya hak kalau ngantuk tidur. Perut punya hak kalau lapar makan. Badan punya hak kalau capek istirahat. Maka tidak boleh memaksakan yang di luar kemampuan kita hingga menzalimi diri sendiri, itu tidak boleh. Itu namanya takalluf. Tapi ingat, dalam Islam ada namanya mujahadah. Mujahadah itu bagaimana? Tadi kan kalau ngantuk tidur ya. Kalau orang mujahadah nggak langsung tidur, mikir dulu, iki ngantuk apa ngantukan. Nah, itu dipikir dulu. Paham ya? Kalau orang muales, begitu ngantuk tidur, karena nggak ada mujahadahnya. Kalau orang mujahadah begitu ngantuk, pertanyaannya, iki ngantuk apa ngantukan? Ini ngantuk apa ngantukan ini gitu loh. Kalau perasaan istirahat sudah cukup, makan cukup, kok masih ngantuk? Kok berarti ngantuk ada ini. Dilawan dimujahadai. Apa minum-minum kopi, ngunyah-ngunyah marning atau apa gitu. Demi supaya bisa melek mujahadah. Itu seperti itu. Ya, tapi kalau memang sudah betul-betul capek, istirahat kurang, makan kurang, kok ngantuk berarti ngantuk beneran. Napa tidur ada apa-apa itu. Nah, itu seperti itu. Nah, dan seterusnya. Itu namanya mujahadah. Ini panjang pembahasannya, sudah punya tadi-tadi ini. Oke, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo kalau ada tadi. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo kalau ada. Oke, monggo Pak, monggo. Oke. Saya melihat video. Oke. Yang kedua, sholat tarawih 8 menit, tapi dalam al-Quran isinya bacanya panjang, sehingga yang berbelakang lagi memang. Jadi kan ada yang nolongi. Nah, pertanyaan saya, apakah dua-duanya sholatnya bisa? Baik. Yang pertama saya komentari dalam kacamata fikih saya yang saya pahami ya, walaupun wallahu a'lam, karena ternyata ada yang membela juga kan. Tapi terlepas dari yang membela ya, saya kan belajar fikih juga ya. Saya nonton videonya juga itu yang wabut itu. Pertama gini, saya baca di Bulughul Maram, itu ada komentar catatan kaki tarawih itu yang musibah itu yang ngebut itu. Di Bulughul Maram itu ada kata-kata itu. Jadi yang ngebut itu musibah. Ya kenapa? Karena tidak tumakninah. Dan sholat itu kan bicara dengan Allah kok ngebut kuwi piye to iku. Tapi itu udah diingetin sih Pak, udah diingetin, ditegur, udah di macam-macam, tapi kayaknya emang kepalanya kalau diketok bunyi itu Pak, tang gitu kan. Keras kepala kayaknya sih, wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu, tapi yang pasti itu enggak benar. Secara kata-kata fikih itu enggak benar karena di antara rukun sholat adalah tumakninah. Itu satu. Yang kedua, perihal yang kelamaan itu begini. Nah, inilah pentingnya imam itu, setiap masjid itu pentingnya punya imam
asli setempat yang ngerti betul kebutuhan makmum. Saya senang dengan masjid ini. Nggak tahu masih tetap apa nggak peraturannya. Kalau dulu tahun lalu kan Pak DKM mengatakan pokoknya jamaah ketika tarawih ini tahu sampai kapan tarawih ini sehingga mereka bisa mengukur ketika saya tarawih di Al-Muhajirin selesai di jam sekian. Masih tetap begitu. Alhamdulillah. Ya, memang begitu harus terukur, Pak. Nah, kalau imam setempat kan ngerti kebutuhan makmumnya kan, sehingga insya Allah nggak akan kejadian seperti itu. Makanya idealnya masjid itu memang punya imam asli, imam tetap maksudnya, imam rolling lah gitu. Yang memang pilih masjid ini sehingga dia ngerti kebutuhan makmumnya di sini. Apalagi DKM-nya punya kebijakan seperti itu, udah terukur jadi semuanya. Ya, yang nggak terukur sampai mengundang emosi jamaahnya biasanya itu mungkin ya itu imam naturalisasi biasanya. Jadi bukan orang setempat terus ditarik ke situ, nggak dikoordinasikan, itu biasanya gitu. Makanya kalau ada imam undangan itu diberitahu. Di sini kita ada sampaikan aja, itu seperti itu. Ini contoh, ini pengalaman saya pribadi gitu. Saya awal-awal di Jakarta itu mau ngisi kuliah subuh. Karena saya pikir mau kajian ya, saya pikir pakai surah yang pendek. Saya ditegur oleh jamaah yang sepuh di situ. Pak Ustadz, kami sholat subuh itu untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ustadz kok pendek-pendek bacaan surahnya? Oh iya Pak, ya Pak, mohon maaf. Kan saya nggak tahu Pak ya. Terus satu saat saya di tempat lain, karena udah ditegur gara-gara surah pendek, saya mau kajian surah panjang. Saya ditegur oleh jamaah setempat. Ustadz, kita ini mau ngaji. Kok Ustadz surahnya panjang banget? Iya kan? Itu loh Pak. Gara-gara imamnya naturalisasi tadi itu. Makanya yang benar itu setiap masjid itu mah punya imam sendiri. Karena imam setempat itu punya tahu kebutuhan makmumnya. Nah, ngoten biasanya ngoten niku Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Yang pertama itu potensial tidak sah, yang pertama. Yang kedua sah, cuman makmum punya hak mufaroqah kalau imamnya kepanjangan. Jadi gak usah mukul imam sebenarnya. Jadi kalau imamnya kepanjangan, makmum boleh mufaroqah. Hadisnya Sahih Muslim, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu jadi imam, beliau rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Ada beberapa kaum lelaki yang munfarid, memisahkan diri dari jamaah selesai duluan. Nah, itu di dalam hadis Sahih Muslim itu boleh oleh Nabi dibenarkan tindakan para sahabat yang munfarid itu. Jenengan sholat di bandara, imamnya nggak tahu diri, surahnya panjang, masa pesawat sudah mau terbang, wah jangan ikuti imam munfarid, misahkan diri selesai duluan jamaah keluar. Oleh kak ngono pesawatnya keburu kabur. Kan ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Jadi boleh munfarid. Jadi yang pertama potensial tidak sah karena tidak tumaknina. Kalau bahasanya Nabi sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu belum salat. Itu Nabi menegur seseorang yang salatnya tidak tumaknina. Kalau yang kedua sah insyaallah salatnya, cuman makmumnya enggak perlu mukul imam. Cukup kalau imamnya kepanjangan dia munfarid. Saya pernah munfarid itu di Lumajang. Saat itu kan saya salat di satu masjid. Bis yang menuju ke kampung saya itu terakhir jam 8. Imamnya itu suwi. Mbok wong iki rek suwe tenan. Saya takut kehabisan bis kan. Zaman itu belum ada online kayak sekarang ini, Pak. Wah, iki lek kentaan bis golek gawe iki. Akhirnya saya terpaksa munfarid, selesai duluan saya. Wong imamnya suwe. Enggak ngerti. Saya baru pertama salat di masjid itu saya. Ternyata lama salatnya imamnya itu. Sementara bis saya sudah mau habis ini. Daripada ketinggalan bis ini. Melaku yang kampung saya boleh gawe, akhirnya terpaksa saya selesai duluan. Jadi munfarid namanya. Niat dalam hati memisahkan diri dari Allah, saya pisah dari imam, saya mau lanjutkan sendiri. Itu munfarid namanya, mufaroqah. Munfarid sah, tetap dapat pahala jamaah insyaallah karena sudah berawal dimulai dengan jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih. Bagus. Pertama gini ya Bu ya, adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat.
Adzan itu pengumuman bahwa di situ akan ada sholat jamaah. Makanya adzan itu kadang ada yang sebelum subuh, adzannya sahabat Bilal radhiyallahu an, dan ada adzan itu kadang karena muadzinnya ngantuk terus telat 5 menit baru adzan. Jadi ukurannya bukan adzan tuh, yang penting waktu. Jangan tinggali. Kalau waktunya sudah masuk, mau adzan mau nggak adzan, sholat sah, betul masalah. Nah, ini perlu saya sampaikan bukan apa-apa, karena sebagian orang kadang masih ngukur dengan adzan. Bukan, adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Adzan itu pengumuman bahwa di situ ada sholat jamaah. Nah, yang penting sudah masuk waktu sholat, walaupun masih adzan atau belum ada adzan, ibu sudah sah sholat. Makanya ibu harus punya jadwal waktu sholat. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Betul masalah Bu, asal sudah masuk waktu sholat. Nggih. Monggo yang lain? Nggih, monggo Pak. Masalah adzan ya. Adzan subuh biasanya kan jam 4.42. Nggih. Kalau dipercepat 2 menit, boleh nggak? Bagus. Kalau pertanyaannya subuh ya. Dulu saya ketika belajar ilmu falak, dosen saya memberitahu saya begini. Kesepakatan ahli falak internasional. Waktu subuh yang ditetapkan itu waktu subuh aslinya kurang 2 menit. Itu namanya waktu ikhtiyat, waktu hati-hati. Jadi kalau hari ini kita membaca waktu subuh adalah jam 4.42, berarti waktu subuh aslinya jam 4.44. Itu waktu ikhtiyat namanya, waktu hati-hati. Karena untuk yang sahur-sahur itu, yang mepet-mepet itu, supaya tetap sah makanya dikasih waktu ikhtiyat. Beda sama selain subuh. Kalau selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dari waktu yang ditetapkan itu sudah masuk 2 menit. Jadi kalau sekarang maghrib misalnya jam 6:09 misalnya gitu ya, maka waktu maghrib aslinya jam 6:07 aslinya. Sudah masuk 2 menit. Nah itu bedanya. Jadi kalau Bapak nanya kurang 2 menit dari waktu yang ditetapkan dia sholat subuh, jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya berarti tidak sah. Kalau misalnya bukanya jam 6.15, dipercepat 2 menit boleh? Itu ya gini, asal kita yakin bahwa jam 5.15 itu sudah plus waktu ihtiyatnya boleh. Cuman itu rawan Pak, rawan. Jadi itu ada begitu ya? Oh jangan ikut-ikut kalau gitu, jangan ikut-ikut kalau gitu. Jadi kurang 2 menit waktu gini, saya ulang ya. Asal jam 6.15 itu betul-betul waktu maghrib yang ditetapkan betul itu bener gitu ya saya. Ada potong 2, ada langsung berbuka dikurang 2 itu oke, sah sih memang kalau merujuk pada waktu ihtiyat tadi itu. Cuman kan rawan Pak. Waktu ihtiyat itu dibuat para ulama itu agar kita berhati-hati. Itu namanya waktu ihtiyat namanya, waktu hati-hati namanya. Wallahu a'lam bishawab. Daripada enggak sah mending sabar aja lah. Kok enggak sabar banget ya. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam ya. Iya lagi. Siap. Jadi enggak usah saya. Siap. Terima kasih banyak. Bisa monggo siap nggih. Sami-sami ngapunten nggih.